Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Bapak, dosen penguji dan Ibu dosen pembimbing. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Loputu Puspayani dengan NIM 1917051018. Mohon izin untuk mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang berjudul pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu perkembangan dunia bisnis pada zaman ini sudah semakin ketat persaingannya. Dunia bisnis yang dibuka oleh para pengusaha tentunya harus mendapatkan tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan itu sendiri yaitu untuk memperoleh laba. Perolehan laba yang didapatkan oleh perusahaan tentunya dari tahun ke tahun harus mendapatkan yang namanya keuntungan. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut juga mengalami kerugian. Untuk melihat bagaimana kondisi dari suatu perusahaan, tentunya bisa dilihat dari informasi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Semakin baik laporan keuangan, maka akan berdampak baik bagi perusahaan itu sendiri, dikarenakan laporan keuangan yang baik akan menarik investor untuk melakukan investasi. Laporan keuangan tentunya harus ada pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba yaitu peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam berbisnis, terkadang pertumbuhan laba yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya dalam penelitian ini, pertumbuhan laba yang meningkat akan memberikan sinyal yang bagus dan positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi laba yang dicapai oleh perusahaan akan mengindikasikan semakin baik perusahaan tersebut, sehingga para investor akan tertarik menanamkan modalnya. Analisis yang digunakan dalam laporan keuangan yaitu adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada pada laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan dalam penelitian ini yaitu rasio likuiditas yang diukur dengan kadar rasio, rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas diukur dengan net profit margin. Dikutip dari sumber Badan Pusat Statistik dalam Kementerian Keuangan, Sari 2022 mengatakan bahwa kondisi industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,54% menjadi 775,1 triliun, di mana industri makanan dan minuman adalah industri yang menyumbang paling besar
pada perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, laporan Kadata Insight Center yang bertajuk Kadata Corporate Sustainability Index menunjukkan ada beberapa perusahaan subsektor makanan yang indeks perusahaannya berkelanjutan tinggi terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah Central Food Indonesia, Panca Mitra Multi Perdana, Wahana Interfood, dan 16 perusahaan lainnya. Berdasarkan data di atas dengan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia, di mana ditemukan adanya ketidaksesuaian data dengan hasil yang dikemukakan di atas, berikut perolehan laba salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Akasa Wira Internasional, Budi Start Sweetener, dan PT Sariguna Primatirta, di mana diperoleh data sebagai berikut. Pada kode ADES, yaitu perusahaan Akasa Wira Internasional, laba bersih dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami kenaikan. Namun berbeda dengan PT Budi Start Sweetener atau kode Budi, di mana pada tahun 2017 sampai 2018 laba perusahaan mengalami kenaikan. Namun di tahun 2019 laba perusahaan mengalami penurunan. Namun setelah pada tahun 2020 sampai 2021 laba bersih perusahaan mengalami kenaikan. Pada PT Sariguna Primatirta Tbk atau kode Cleo, perusahaan dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami kenaikan laba bersih. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, didapatkan bahwa data pada pertumbuhan laba perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Sehingga dengan adanya fenomena perubahan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, yaitu current ratio, debt equity ratio, net profit margin terhadap pertumbuhan laba menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana hasil penelitian yang dilakukan Fatimah dan Kardi menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan pada penelitian Nasution 2017 menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan Herni 2019 menunjukkan bahwa debt equity ratio berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan pada penelitian Randa dan Sunardi 2019 menunjukkan bahwa debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian Suciani dan Hayati 2021 menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba, sedangkan penelitian Fatimah dan Kati 2022 net profit margin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Identifikasi masalah penelitian yaitu yang pertama, pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan serta mengalami penurunan atau disebut dengan fluktuasi dalam periode yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Adanya data laba bersih pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dialami beberapa perusahaan mengalami kenaikan. Yang ketiga, adanya beberapa perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami penurunan laba di setiap periodenya. Yang keempat, serta adanya perbedaan data fakta di lapangan, yaitu pada laporan keuangan dengan data yang disampaikan pada data Bursa Efek Indonesia. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu pada rasio likuiditas yang diukur adalah current ratio sebagai X1, rasio solvabilitas yaitu debt to equity ratio sebagai X2, dan rasio probabilitas yang digunakan yaitu net profit margin X3, dan Y-nya yaitu pertumbuhan laba,
Pada penelitian ini difokuskan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2017 sampai 2021. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitiannya yaitu apakah ada pengaruh rasio likuiditas dan rasio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Kemudian, apakah ada pengaruh rasio solvabilitas debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Kemudian, apakah ada pengaruh rasio profitabilitas net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang keempat, apakah current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu ada manfaat secara praktis dan manfaat teoritis. Manfaat bagi penulis sebagai kesempatan dalam mempraktekkan teori yang diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya terjadi. Manfaat bagi universitas mampu memberikan tambahan informasi dan referensi pustaka dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi tempat penelitian manfaat sebagai masukan dalam bentuk informasi mengenai hasil rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja manajemen dan pengambilan keputusan yang di masa yang akan datang. Manfaat teoritis sendiri yaitu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi terkait pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa di masa yang akan datang. Deskripsi teoritis dalam penelitian ini yaitu signaling teori. Signaling teori sendiri merupakan teori sinyal yang memberikan informasi yang dipublikasikan perusahaan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam penelitian ini, contohnya pada teori sinyal yang ditunjukkan pada rasio solvabilitas, di mana rasio debt equity ratio merupakan rasio yang mengukur besaran penggunaan hutang oleh perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas atau modal pemegang saham untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan. Apabila debt equity ratio menunjukkan adanya penurunan, maka hal ini akan menjadi sinyal positif bagi para investor dikarenakan investor akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada pertumbuhan laba, ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, dan ada rasio profitabilitas sebagai kajian teori dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu menurut Fatimah, Sarah Kardi 2022, dan Santika pada 2022, dan penelitian David 2022, 2020, dan Randa Gusti John Rinaldo dan Sun Reni pada penelitian tahun 2019, dan penelitian Herni pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan Suteja 2018, dan penelitian terdahulu yang dilakukan Nasution pada 2017. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Dari kerangka berpikir tadi didapat hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu hipotesis pertama, ada pengaruh secara parsial antara current ratio X1 terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang konsumsi sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Hipotesis kedua, ada pengaruh secara parsial antara debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Kemudian
Hipotesis ketiga, ada pengaruh secara parsial antara net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Kemudian hipotesis yang keempat, apakah kadar rasio debt to equity ratio dan net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Metode dan instrumen pengumpulan data, di mana tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia pada website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Penelitian dilakukan selama 5 tahun, menggunakan 5 tahun laporan keuangan perusahaan dari tahun 2017 sampai 2021. Rancangan penelitian, yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kasual dengan pendekatan kuantitatif. Adapun rancangan penelitian sebagai berikut. Dan jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Populasi pada penelitian ini diperoleh sebanyak 49 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode produksi sampling, di mana didapatkan 17 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pemilihan kriteria sampel, yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Kriteria yang kedua, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mempublikasikan annual report secara berturut-turut pada periode 2017 sampai 2021. Kriteria yang ketiga, perusahaan makanan dan minuman yang memperoleh laba secara berturut-turut selama periode 2017 sampai 2021. Kemudian metode pengumpulan data pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi serta menggunakan metode studi pustaka. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu perubahan pertumbuhan laba. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin. Variabel dependen yaitu pertumbuhan laba, di mana rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding tahun sebelumnya. Indikatornya ada laba tahun sekarang dan laba tahun sebelumnya. Kemudian variabel independen ada rasio likuiditas, yaitu diukur dengan current ratio, di mana current ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Indikatornya ada 2, yaitu aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih sesudah pajak yang diperoleh atas penjualan bersih. Indikatornya ada 2, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dan total hutang. Net profit margin merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkatan penjualan, di mana indikatornya ada laba setelah bunga dan pajak dan indikator penjualan. Adapun metode dan teknik analisis yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dan menggunakan uji asumsi klasik. Kemudian hipotesis statistik ada analisis regresi linear berganda, uji parsial, uji T, uji simultan, atau uji F. Baik, terima kasih untuk Ibu Bapak dosen karena sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pemaparan materi yang kurang jelas. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.